Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk mulai pelajaran? Siap. Coba Ibu ingin tahu, dicek dulu bangkunya masih ada sampah yang berserakan atau tidak. Jika ada, silakan diambil, dibuang ke tempat sampah. Ibu tunggu. Udah bersih, Bu? Sudah semuanya ya? Ya, jika kelas rapi dan bersih seperti ini, kita akan lebih nyaman untuk belajar. Karena suasana kelas lebih nyaman, dapat lebih fokus untuk menerima materi. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, oh iya, kita kan harus berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Ya, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, hari ini apakah ada yang berhalangan hadir, tidak masuk karena sakit atau izin? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya masuk? Masuk. Lengkap ya? Lengkap. Kalau yang di sini ada yang saya sedang tidak enak badan, sedang sakit flu atau demam, tapi tetap masuk di sini? Saya, Bu. Tadi saya sakit, Bu. Oh, sakit hati, Doni sakit hati anak-anak iya. Ya, kita patut bersyukur ya karena masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga bisa bersama-sama belajar, menimba ilmu dan berbagi pengetahuan satu sama lain. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Karena tadi katanya semua sudah lengkap. Oh iya, sekarang presensi kita di sekolah ini online. Jadi buat kalian yang tidak hadir atau Bu saya sakit, saya izin, bisa menghubungi Ibu melalui orang tua kalian. Nah, jadi Ibu dapat mengisi nanti alasannya apa kalian tidak masuk ya. Audi Febriela. Hadir, Bu. Ya, hadir. Fajriani. Hadir, Bu. Adinda Ayu. Hadir. Wahyu Dwi Anggraini. Doni Yuda Permana. Ada, Bu. Oh iya, gak kelihatan kamu nak ya di belakang Iya, sekali. Adiawan Rangga Saputra. Ya. Hadir. Cindy Karisa. Hadir, Bu. Oh, iya. Hadir. Mana ya hadir? Oh ini. Sabrina Mariska. Hadir. Awalintang Nafis Putri. Namanya bagus sekali. Ini artinya apa? Awal itu karena saya kan nama, terus lintang itu bintang, nafis itu mungkin kurang tahu ya, jadi itu mungkin karena saya cewek. Oh iya. Bagus ya namanya tadi bintang supaya jadi bintang nanti ya bersinar. Friska Moliva. Oh iya. Risma Ananda. Saya, Bu. Yang terakhir Bima Hervan. Hadir, Bu. Ini hadir. Ibu submit ya, semuanya hadir hari ini. Ya, Bu. Ya, minggu lalu Ibu telah membagikan materi pembelajaran berupa video, juga artikel melalui ketua kelas ya, untuk dibagikan di grup diskusi kelas. Nah, materi itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Coba Ibu ingin tahu siapa yang tahu materi apa itu? Oh iya, Adinda. Materi tentang pasar. Iya, benar ya, materi tentang pasar. Jika minggu lalu kita sudah berdiskusi mengenai permintaan dan penawaran, hari ini kita akan berdiskusi mengenai pasar. Nah, hal ini bagus bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha kelak nanti. Siapa yang ingin menjadi pengusaha? Semuanya ingin jadi pengusaha. Ibu doakan semoga semuanya sukses ya. Amin. Selanjutnya, Ibu ingin tahu tadi katanya kan sudah belajar ya? Sudah belajar semua kan? Sudah. Iya. Sudah ya? Iya, Ibu percaya kalian semua kan rajin-rajin anaknya Ibu ya. Jadi ya suka belajar. Coba Risma sebutkan ada berapa jenis pasar ya di struktur pasar? Jadi ada 4 jenis struktur pasar. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Ya benar ya yang dikatakan Risma. Kita beri tepuk tangan untuk Risma.
Jadi jika digolongkan berdasarkan strukturnya, tadi ada 4 jenis. Apa yang pertama? Pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Ya, bagus, semuanya sudah mengerti. Di sini masih ada yang bingung, Bu. Saya masih bingung perbedaan antara pasar monopoli dan oligopoli, atau Bu, saya bingung perbedaan pasar persaingan sempurna dan oligopoli. Siapa? Saya Bu, Oh iya, Doni. saya masih bingung Bu, bagaimana sih membedakan antara pasar monopolistik dengan pasar oligopoli Bu? Oh ya, jadi Doni tadi bertanya perbedaan antara pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Jadi anak-anak, perbedaan mendasar ini dapat kita ketahui dari jumlah penjualnya. Jika di pasar monopolistik jumlah penjualnya ada banyak, di pasar oligopoli jumlah penjualnya hanya beberapa saja. Ini dikarenakan para penjual ini sulit untuk memasuki pasar. Ada yang tahu kenapa penjual sulit untuk memasuki pasar? Saya Bu, Ya, Bima, silahkan. karena memerlukan modal yang besar. Oh ya, benar ya yang dikatakan Bima ya, maaf ya, Bima benar ya? Iya, Iya, benar, Bima. karena butuh modal yang besar. Kita beri tepuk tangan untuk Bima. Ya, perusahaan sulit untuk masuk pasar karena perlu modal yang besar. Kita contohkan saja yang ada di sekitar kita. Untuk pasar monopolistik kita contohkan apa ya? Pasar di bidang kesehatan, ya, kesehatan bagus. Untuk yang oligopoli kita contohkan di pasar Transportasi. kendaraan, bagus ya, benar. Jika kita bandingkan coba di pasar oligopoli, di sini ada perusahaan kendaraan bermotor, sedangkan monopolistik perusahaan di bidang kesehatan. Ambillah contoh obat yang sekarang lagi marak ya, flu ya misalnya. Nah, di sini modal yang diperlukan untuk membuat perusahaan kendaraan bermotor tentunya lebih besar daripada modal untuk membuat obat flu tadi ya. Jadi inilah alasan mengapa sulit untuk memasuki pasar oligopoli. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Baguslah, karena kita sudah mengerti semuanya, maka ini waktunya kita menerapkan pengetahuan yang sudah kita miliki. Ya, kita akan memulai diskusi kita pada hari ini. Jika kalian memperhatikan artikel yang sudah Ibu bagikan minggu lalu ya, Ibu ingin kalian menjadikan itu sebagai bahan diskusi kita hari ini. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian terlebih dahulu menjadi 3 kelompok. Ya, Ibu sudah menyiapkan nama-namanya. Ya. Untuk kelompok 1, siap-siap ya. Ini kelompok 1, nanti duduknya sebelah sini. Kelompok 1, situ kelompok 2, dan yang di belakang kelompok 3. Kelompok 1 di sini ada Audi, Fajriani, Adinda Ayu, dan Wahyu. Ya, untuk kelompok 2 ada Bima, Risma, Aryawan, sama Cindy. Ya, Bima dan Risma ini tidak terpisahkan ya. Kemudian kelompok 3 ada Doni, Sabrina, Awal, dan Friska. Ya, silakan kalian bisa berkumpul ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Sini. Ya. Tiga. Nanti Ibu akan beritahu tugas kalian ini apa. Silakan ayo kita berkumpul dulu di kelompok masing-masing. Iya. Semuanya sudah berkumpul pada kelompok masing-masing? Sudah. Ya, bagus. Jadi, hari ini kita akan berdiskusi mengenai dampak adanya era ekonomi digital pada struktur pasar di Indonesia. Kalian bisa membahas mengenai terbentuknya struktur apa sih di era ekonomi digital ini ya. Kalian bisa mengakses internet, bisa membuka HP, tidak apa-apa. Untuk pembelajaran kali ini Ibu izinkan untuk membuka HP untuk memperdalam lagi materi. Ya. Kalian bisa berdiskusi, hasilnya nanti dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint, langsung di Bluetooth ke laptop Ibu ya. Ya. Oke, sekarang bisa dimulai untuk diskusi. Ibu akan beri waktu kira-kira 15 menit ya untuk memperdalam supaya kalian bisa menemukan contoh-contoh yang real.
HP-nya dipakai tidak apa-apa. Iya. Kita masuk di ciri-ciri pasar. Semua sudah terhubung dengan Bluetooth Ibu ya di sini. Sudah. Sudah. Oke. Oh iya. Aku mau tanya. Oh iya. Ini apa? Saya mau tanya, e-commerce itu termasuk dalam salah satu jenis pasar digital yang memberikan dampak pada struktur pasar atau tidak? Tolong diperhatikan dulu ya anak-anak. Di sini Bima ingin bertanya. Bima bertanya, Bu, apakah e-commerce ini termasuk dalam salah satu jenis pasar di era ekonomi digital? Di sini siapa yang tahu jawabannya? Saya Bu. Oh iya, silakan Adinda. Jadi menurut saya e-commerce ini merupakan salah satu jenis pasar digital karena dalam kegiatan jual beli memanfaatkan teknologi digital. Ya, benar ya yang dikatakan Adinda. Kita beri tepuk tangan untuk Adinda. Jadi, seperti yang dikatakan Adinda tadi, e-commerce ini kan juga merupakan pasar ya. Di situ ada wadah bertemunya penjual dan pembeli yang memanfaatkan teknologi digital. Di sini yang sering kita ketahui ada apa? Shopee ya, e-commerce yang terkenal ada Shopee, Lazada, Tokopedia. Ya, di sini semuanya memanfaatkan aplikasi itu? Bayar Shopee. Ya. Oke, jika begitu langsung saja lanjutkan tadi diskusinya. Ciri-ciri pasar monopolis digital. Iya. Sudah masuk ciri-ciri pasarnya ya? Iya, sudah masuk ciri-ciri pasar berapa? Dari mana? Ya, bagus. Bisa dicari contoh langsungnya, kemudian diidentifikasi ya. Ya, kalau sudah tahu karakteristiknya nanti lebih mudah. Ya. Lanjutkan. Ya. Bagus. Nomor 3, pada yang sulit. Untuk sementara ini nggak ada kok. Oh iya. Oh ini bagus artikelnya, bisa dijadikan referensi ya. Iya. Terus kita masuk kita akan Indonesia. Nanti disusun yang bagus ya PowerPoint-nya. Nanti kan kalau maju supaya kelihatan bagus, rapi, dan menarik. Ya, ini juga bisa dijadikan contoh ya. Dicari aja karakteristiknya seperti apa, kemudian nanti bisa digolongkan. Oh, ini masuk pasar apa, gitu ya. Jika ada pertanyaan nanti langsung aja angkat tangan ya. Bu, saya ada pertanyaan. Ya. Ibu akan melihat kemarin kita berdiskusi mengenai permintaan dan penawaran. Ibu akan memastikan bahwa kalian sudah memahami materi yang kemarin ya. Bagaimana? Sudah sampai mana? Ya, di sini itu saya. Tinggal mau ngedit gitu. Ya,
sudah bagus ini pakai template ya. Sudah menemukan contoh perusahaannya apa? Iya. Nanti langsung dianalisis ini termasuk dalam pasar apa ya, supaya lebih mudah untuk mengetahui sebenarnya di era ekonomi digital ini pasarnya itu pasar apa sih ya. Oke. Ya ini bisa ditambahkan lagi nanti ya. Sudah? Tidak apa-apa, loh kita itu harus berdiskusi bersama-sama ya. Kalau ada yang sulit, Nanti aja. tidak apa-apa ya. Ibu cek siapa yang sudah mengumpulkan. Ini kita sisa 5 menit. Tinggal 5 menit. Oh belum ada yang masuk ya. Iya Bu. Bentar, Bu. Iya, Udah, belum. Bu. Dikit lagi. Apa? Dikit lagi. Susah dikirim. Coba. Oh sudah dikirim. Belum. Coba dilihat lagi. Apa? Benar bluetoothnya Ibu. Nanti kamu kirim ke yang lain. Sudah ya, sebentar Ibu cek ya. Oh iya sudah. Yeay. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah selesai. Yang lainnya ayo segera. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 ini tadi. Kelompok 3 sudah. Sudah. Kelompok 3 sudah. Bentar, Bu. Dua mana dua lama kali dua. Sebentar. Santai. Ya ini loading ya Mas ya. Kelompok 2 ya. Kelompok Ini Bu, ini 3. mau dikirim Bu, bentar Bu. Oh iya. Loading Bu. Loading. Jangan Sudah, salah Bu? kirim ya. Oh iya, sudah semuanya sudah. Oh iya, semuanya sudah ya. Ada 3 kelompok. Semuanya sudah selesai. Sekarang tiba waktunya kita akan memilih siapa yang akan memaparkan hasil diskusinya. Loh, jangan gugup ya, kan belum tentu kamu yang maju juga ya. Sekarang Ibu punya di sini ada 3 undian ya di sini. Yang akan maju siapa? Siapa ya yang Ibu tunjuk untuk mengambil? Oh ya, Adinda. Silakan ambil 1, jangan nitip. Ya. Siapa yang akan maju? Ibu sudah punya 1 di sini. Jeng 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 jeng. Yang maju adalah kelompok. Ibu ngintip dulu ya. Selamat ya. Yang maju adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Semangat Cindy. Semangat. Ini benar ya PPT-nya yang ini ya? Ya. Iya. Ada Bima Harfan, kemudian Rismananda. Iya, ini. Wah. Sebentar ya. Ini laptopnya. Bisa Oke. mulai. Ya, silahkan dimulai. Yang lainnya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2.
Indonesia pada era ekonomi digital. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arjawan Rangga. Nama saya Cindy Yarisa. Nama saya Bimaron Pradana. Nama saya Isma Nanda Putri. Ya, slide pertama akan dijelaskan oleh Rangga. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, jumlah penjual atau produsen banyak. Jumlah produsen yang ada dalam pasar monopolistik berjumlah besar, namun tak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Tipe-tipe yang dimiliki para produsen juga relatif sama. Yang kedua, produknya itu bersifat heterogen. Produk yang diperjualbelikan bersifat heterogen, tidak sama satu dengan yang lain, baik dari segi wujud, kualitas, maupun yang lainnya. Yang ketiga, iklan itu sangat diperlukan. Dalam pasar monopolistik, harga bukan salah satunya yang menentukan. Belum tentu harga yang murah jadi sasaran para konsumen, dan belum tentu juga harga mahal itu disukai dengan konsumen. Konsumen lebih memilih mana yang paling baik dan sesuai kebutuhan. Jadi mau tidak mau, untuk membuat konsumen tertarik pada produk, maka perusahaan atau produsen harus gencar melakukan promosi dan pengenalan produk. Yang keempat, mudah keluar masuk pasar. Dalam pasar monopolistik ini, produsen atau perusahaan bisa keluar masuk dengan bebas tanpa syarat. Karena laba yang ada di pasar ini bersifat fluktuatif. Terkadang ada banyak penjual atau produsen yang bersaing di pasar ini dikarenakan banyak laba yang bisa diperoleh. Begitu juga sebaliknya, ketika dianggap sulit mendapatkan laba, maka produsen akan keluar dari pasar tersebut. Yang terakhir, yaitu produsen bisa mempengaruhi harga. Dalam pasar monopolistik, produsen memang bisa mempengaruhi harga, tetapi tidak sesignifikan pada pasar monopoli. Perubahan harga terjadi hanya karena perbedaan corak suatu produk, bukan karena kekuasaan. Di mana produsen mampu menggunakan strategi untuk memainkan harga, namun juga tidak sampai kehilangan pelanggan atau konsumen. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keadaan di Indonesia. Ada beberapa data yang sudah kita ambil, dan menurut data dari Asosiasi Fans Indonesia ada sekitar 1078 orang yang bekerja di sektor digital di tahun 2014. Setelah itu meningkat menjadi 2040 di tahun nanti 2050. Nah, berhasil mengurangi dengan tahun di pertambahan tahun tersebut, dan berhasil mengurangi jumlah pengangguran sekitar 0,5% per tahunnya. Setelah itu menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia atau APJII, sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah menggunakan internet pada tahun 2018. Dan diprediksikan di tahun 2020 bahwasannya mencapai 215 juta orang. Ada juga menurut data dari Bank Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 24,7 juta orang melakukan transaksi online yang nilai belanjanya mencapai 75 triliun, sangat banyak sekali ya. Dan nilai transaksi e-commerce di Indonesia hingga 2017 diperkirakan mencapai 120,3 triliun. Dan kemudian inilah yang dalam bertransaksi secara online membuat banyak sekali penjual dan pembeli yang beralih menuju serba online. Penjual menjadi leluasa membuka toko online dan dengan jangkauan pembeli yang lebih luas. Kesimpulan, dengan kemudahan yang didapat akibat dunia yang serba digital dan online, maka tercipta pasar dengan banyak penjual dan pembeli yang terhubung dari berbagai wilayah. Iklan dan promosi sangat diperlukan untuk menarik minat pembeli dalam pasar ini, mengingat jumlah penjual sangat banyak. Maka strategi dalam beriklan sangat diperlukan. Produk yang dijual bersifat heterogen, keluar dan masuk pasar mudah. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa di era ekonomi digital ini struktur pasar di Indonesia adalah pasar monopolis. Kemudian ini ada kelebihan dan kelemahan dari pasar monopolistik. Ada 3 kelebihan dan 3 kelemahan. Yang pertama ini 3 kelebihannya. Nomor 1, konsumen dapat
Kemudian nomor 2, kemudahan dan kebebasan keluar masuk pasar. Kebebasan ini mendorong produsen untuk selalu menghasilkan produk baru sehingga menambah kreativitas dari produsen. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk yang membuat konsumen lebih selektif untuk memilih produk dan cenderung loyal terhadap produk yang disukainya sendiri. Kemudian kelemahan dari pasar monopolistik ada 3. Yang pertama, rentan terjadi persaingan yang tidak sehat antar produsen dan berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimal. Kemudian yang kedua, pihak yang tidak memiliki skill atau dana yang lebih akan mudah tergusur oleh pasar karena persaingannya di pasar monopolistik ini sangat tinggi, baik dari segi kualitas, harga maupun dari pelayanannya. Kemudian yang terakhir, cenderung terjadi kenaikan harga karena banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh produsen pasar monopolistik. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 2. Ya. Kembalikan ke Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali ya, pemaparannya lengkap dan jelas. Untuk selanjutnya apa ada yang bertanya? Oh iya, silakan Audi. Kami tidak setuju dengan pendapat kelompok 2 yang menyatakan bahwa pada era ekonomi digital, struktur pasar di Indonesia menuju kepada monopolistik. Menurut kelompok kami, struktur pasar di era ekonomi digital ini menuju oligopoli. Terbukti dengan hanya ada beberapa perusahaan aplikasi e-commerce yang menguasai pasar di Indonesia, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JD.id, dan Lazada. Iya, hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri struktur pasar oligopoli, yakni jumlah perusahaan atau produsen jumlahnya sedikit dan pihak baru sulit untuk masuk ke dalam pasar. Sulitnya masuk ke dalam pasar ini bagi produsen-produsen lokal yang ingin membuat aplikasi e-commerce untuk produknya sendiri maupun produk-produk dari daerahnya. Ya, bagaimana kelompok 2? Silakan didiskusikan terlebih dahulu atau langsung dijawab. Oh ya, silakan diskusi dulu. boleh lihat. Oh, boleh? Nggak boleh ya? Tidak boleh ya? Nggak boleh. Yang lainnya mungkin ingin bertanya, bisa dipersiapkan. Iya. Pinjam pulpennya ya. Tadi siapa yang bertanya? Oh ya, Audi. Oh ya. Sama satunya siapa? Fajriani. Afan. Bagaimana? Sudah? Oh ya, silakan dijawab. Ya, kami akan menanggapi pernyataan dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih atas pendapat dari kelompok 1, tapi mohon maaf dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, tetap struktur pasar di Indonesia itu pasar monopolistik. Kenapa kok pasar monopolistik? Karena sudah dilihat pas waktu awal tadi, pas waktu presentasi itu kan ada ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik itu penjualnya itu gampang masuk pasar, beda dengan pasar oligopoli. Jadi menurut kelompok kami, walaupun ada ya beberapa aplikasi e-commerce, tapi masyarakat ini leluasa untuk masuk ke dalam aplikasi untuk menjadi penjualnya. Juga terbukti bahwa kan banyak penjual yang masuk ke Shopee, banyak yang di JD.id itu kan banyak. Jadi itu membuktikan bahwa pasar di Indonesia ini termasuk pasar struktur yang monopolistik. Ya, bagaimana kelompok 1? Iya, oke. Selanjutnya apa ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Oh ya, silakan Doni dari kelompok 3. dari presentasi tadi kami melihat kalau kelompok 2 itu hanya fokusnya pada pasar jual beli barang saja dan masih belum membahas mengenai pasar layanan jasa. Lalu bagaimanakah dengan struktur pasar di bidang jasa? Sebagai contoh saja, jasa transportasi online, di mana hanya terdapat 2 perusahaan besar yang menguasai, yaitu Gojek sama Grab. Apakah hal tersebut tidak termasuk ke dalam pasar oligopoli? Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Iya, diskusi terlebih dahulu.
apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Ya, terima kasih. sama. Ini ya. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf dari kelompok kami sendiri itu belum membahas terkait mengenai struktur pasar di bidang layanan jasa. Yang tadi kan kita menyinggung dari bukan selain jasa seperti itu. Dan memang menurut kelompok kami sendiri memang benar saat ini hanya 2 perusahaan besar yang menguasai di Indonesia terkait bidang transportasi online, dan untuk perusahaan lain yang ingin bersaing ini sangat sulit. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya mengklarifikasi terkait hal tersebut itu sebagai pasar oligopoly seperti itu. Mungkin gitu. Sudah, bagaimana? Kelompok 3 tadi. Sudah? Sudah. Oh, ya. Oh, begitu, kelompok 2 ya silahkan ditutup dulu presentasinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah membahas, dicontohkan ada e-commerce ya. Memang dampak dari ekonomi digital ini mendorong terbentuknya pasar di mana terdapat banyak penjual, juga berbagai jenis barang. Nah, pasar ini memang termasuk ciri-ciri dari pasar apa tadi? Monopolistik ya, seperti yang disebutkan kelompok 2. Tetapi pasar monopolistik dari apa tadi? Era ekonomi digital ini tidak sepenuhnya aman ya. Biasanya kalian yang bertransaksi di Shopee ya. Sebelumnya kalian bertransaksi di mana? Ada all shop seperti di Instagram ya, di WhatsApp gitu ya. Nah, di situ kan kita juga ada hidup ya. Ini beneran dikirim apa tidak barangnya ya. Kemudian nanti kalau yang hadir yang datang barangnya tidak sesuai dengan keinginan kita ya rusak. Terus kita sudah terlanjur membayar. Nggak ada keamanan yang bisa menjamin bahwa barang ini dapat sampai selamat sesuai dengan keinginan kita. Dengan ini maka ada perusahaan-perusahaan yang mendirikan platform belanja online seperti tadi sudah disebutkan, ada Shopee, Lazada, Tokopedia, JD.ID ya dan lainnya. Dengan ini penjual ini diwadahi, pembeli juga akan merasa aman kan ya. Nah, karena hanya ada berapa perusahaan, hanya ada Bukalapak ya tadi ya, Shopee, Tokopedia. Jadi jumlahnya hanya beberapa. Nah, sehingga di sini mendorong terbentuknya pasar oligopoli ya, seperti yang dikatakan kelompok 1 tadi ya. Jadi dengan adanya tadi bergabung dalam satu perusahaan e-commerce, pasar yang terbentuk ya adalah pasar oligopoli. Kita ambil contoh juga di jasa transportasi seperti yang dikatakan Doni tadi, ada Grab juga Gojek ya. Di sini tambah cuma 2, di pasar transportasi online cuma ada 2. Ini termasuk dalam pasar apa? Tadi yang dikatakan Doni. Ya, oligopoli. Hanya ada 2 kekuasaan di pasar transportasi online ini. Nah, coba dibayangkan apabila kedua perusahaan ini bergabung jadi satu. Kemudian yang muncul di pasar hanya ada 1 perusahaan. Nah, bagaimana nantinya? Jadinya struktur pasar apa? Kalau cuma ada satu perusahaan saja. Ya, Risma. Monopoli. Ya, benar yang dikatakan Risma ya. Jadi nanti dikhawatirkan jika kedua perusahaan ini bergabung menjadi satu, kemudian membentuk perusahaan sendiri dan muncul di pasar hanya 1 berupa perusahaan gabungan tadi. Nah, ini dikhawatirkan nanti akan terjadi monopoli ya. Nah, jadi di pelajaran hari ini kita bisa mengetahui seperti apa karakteristik dari pasar oligopoli, kemudian pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Jadi makin tertarik menjadi pengusaha? Siapa? Jadi semuanya ya tertarik menjadi pengusaha. Oke, karena hari ini sudah sampai sini ya, waktunya juga sudah. Ini mau istirahat ya habis ini ya? Iya. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini. Apa semuanya sudah mengerti apa yang kita diskusikan hari ini?
Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai bank sentral. Nanti Ibu akan bagikan video pembelajaran seperti minggu lalu ke Bima ya, dibagikan ke teman-temannya. Nah, besok Ibu akan perbanyak lagi artikel supaya kalian juga lebih mendalami materi yang akan kita pelajari minggu depan. Baik, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Karena ini nanti langsung istirahat, kita boleh berdoa lagi ya. Ayo Bima, silakan. Ya, Kita berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk depan. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Nih, ya, jangan lupa belajar ya. Ya. Dipelajari semuanya sehingga besok bertemu dengan Ibu kita bisa sama-sama punya pengetahuan mengenai bank sentral. Kalau begitu Ibu akhiri, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Tetap jaga kesehatan ya, sekarang musimnya sakit. Ya. Selamat pagi anak-anak.